kepada sikap terbuka yang tidak curigai orang lain, tidak penuh kebencian kepada orang lain, itu adalah keterbukaan. Karena itulah saya kepada teman-teman agama lain ini ya terbuka saja. Apa yang mendorongnya? Kan ada rasa kecintaan di antara sesama umat manusia. Timbulnya dari sifat kebangsaan kita. Kita ini bangsa yang ditakdirkan Allah hidup bersama-sama walaupun berbeda-beda. Istilahnya pluralitas budaya. Banyak sekali majmu'atus tsaqafat, majmu'iyatus tsaqafat, berbilang budaya. Inilah yang membuat bangsa kita bangsa besar. Katanya Bung Karno meminjam Ernest Renan, seorang filosof Prancis. Perbedaan itu, la différence, et raison d'être d'une nation. Perbedaan itu adalah alasan berdirinya sebuah bangsa. Loh, alasan kita jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia itu kan karena perbedaan. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya telah kuciptakan kalian menjadi perempuan, lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kujadikan kalian berbangsa-bangsa dan suku bangsa agar saling mengenal. Loh, itu loh. Usulannya disuruhnya itu saling mengenal kok. Artinya buka universitas seperti ini ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Urusan kamu di surga nanti itu atau di akhirat itu urusannya ketakwaan kamu kepada Allah, tidak ada urusannya dengan soal-soal lain. Nah, ya karena itulah saya terus terang saja kita harus memelihara persaudaraan dan menjaga pluralitas. Nah, tugas kita ini kalau dipikir betul ya, adalah tugas untuk menjadikan manusia ini hidup pertama demokratis, yaitu berdasarkan kedaulatan hukum dan mempunyai perlakuan sama kepada setiap warga negara terlepas dari perbedaan-perbedaan mereka. Yang kedua, menciptakan keadilan dan kemakmuran sekaligus. Adil tok, tidak pakai makmur negara komunis. Makmur tok, tidak pakai keadilan negara kapitalis. Lah Indonesia ini ma baina wa baina. Nah itu, ya begini ya tidak begitu, tapi separuh-separuh lah. Ini saja yang sebetulnya menjadi inti kita. Keadilan, kemakmuran, demokrasi, ini yang persatukan kita, bersamakan kita. Sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Selanjutnya saya meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan. Gengs, untuk membahas ini kita akan bergabung dengan Sheward.com dan Jaya Wijaya di sana dengan headlines aturan siswi berjilbab sudah 15 tahun. Jadi tidak cukup untuk hanya ribut, tapi basmi sampai ke akarnya. Setelah memberikan statement yang menghina akal sehat dan nalar manusia, ex-wali Kota Padang yang sekarang nongkrong di Nasdem kembali memberikan argumen super cerdas yang tidak hanya menghina akal sehat dan nalar, tapi membungkusnya dan membuang akal sehat tersebut ke tong sampah. Aturan wajib jilbab sudah 15 tahun, kok baru diributkan sekarang? Ini sama saja menghina Indonesia yang merdeka setelah 350 tahun dijajah Belanda. Kenapa?
Setelah 350 tahun kok pengen merdeka. Aturan rasis untuk kepentingan kelompok seperti ini tidak hanya layak untuk diributkan, tapi sangat layak untuk diberangus dan dicabut hingga ke akar-akarnya. 10 tahun awal aturan ini begitu nyaman, merongrong, dan menciderai hak asasi manusia. Adalah tahun di mana Indonesia dikuasai rezim mangkrak. Saking mangkrak, rezim 10 tahun tersebut penuh kesia-siaan, membiarkan paham-paham orang sakit jiwa berkembang. Dan ini diakui sendiri oleh sang pembuat aturan, Fauzi Bahar, politikus yang kini nongkrong di Partai Nasdem. Beliau sendiri mengakui kalau siswa-siswi non-muslim wajib memakai jilbab untuk menghindari bully dari yang berjilbab. Sakit jiwa bukan? Orang yang ditutupi kepalanya seketika menjadi tukang bully ketika melihat yang tidak mengenakan jilbab. Sebuah kebencian yang diajarkan yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan normal dari orang-orang yang abnormal. Kebiasaan dan ajaran-ajaran seperti ini yang kemudian membuat negara-negara Timur Tengah seperti Suriah menjadi negara rawan perang saudara karena tidak biasa melihat yang berbeda. Ini berbahaya bukan cuma untuk non-muslim, tapi muslim itu sendiri. Ketika tidak terbiasa dengan perbedaan, maka hal sekecil apapun, mazhab, aliran, dan golongan saja akan membuat semuanya menjadi kacau. Ngeles bahwa itu sebuah konspirasi Mama Rika dan Wahyudi tidak akan menyelesaikan masalah. Karena konspirasi hanya akan berhasil jika ada pemicunya. Anda bisa ngeles dengan berbagai teori konspirasi, tunjuk hidung sana-sini, tapi kenyataannya paham anti perbedaan tersebut adalah paham yang harus diberangus dimanapun dia berada. Beranjak ke 5 tahun berikutnya bukan lagi bersama rezim mangkrak, tapi rezim masih ada beban. Kalau sekarang Jokowi bisa berkata saya sudah tanpa beban, artinya sebelumnya Jokowi memiliki banyak sekali beban. Dari banyak beban tersebut ke tanpa beban adalah suatu proses panjang yang harus dilalui Jokowi dan membuang semua beban yang selama ini dia pikul. Toh faktanya dengan semua beban yang Jokowi pikul, Jokowi masih bisa membubarkan HTI. Dan saat ini sedang dibuat rancangan undang-undang yang akan mencabut ex-anggota HTI dari sistem demokrasi dengan tidak memberikan hal untuk memilih dan dipilih dalam pilpres dan pilkada. Sebuah undang-undang yang akan membuat mereka kehilangan panggung dan perlahan-lahan tenggelam lalu mati. Audio Jungle.